Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau ingin tahu sebenarnya kita ini Kristen yang sejati atau bukan, atau malah menjadi orang Kristen yang palsu, dilihat saja dari kelakuan, sikap, tindakan, dan perbuatanmu. Responmu akan menentukan, akan menunjukkan siapa sebenarnya dirimu di hadapan Tuhan. Kelakuan kita ketika kita diperlakukan buruk, sikap kita ketika menghadapi masalah, sikap dan tindakan kita ketika kita diperhadapkan hal sulit seperti apa? Sejalan dengan firman apa tidak? Memanifestasikan orang yang dipenuhi Roh Kudus apa tidak? Atau malah sebaliknya, memanifestasikan perbuatan daging yang menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya Kristen hanya luarnya saja, tapi dalam praktek hidupnya malah jauh dari hadapan Tuhan. Kekristenan yang sejati itu praktek hidup 24 jam sehari. Dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Kita bukan hanya sekedar datang ke gereja dan beribadah, ikut pertemuan satu ke pertemuan yang lain. Kalau Bapak Ibu ikut pertemuan satu ibadah yang lain, Bapak Ibu ngerti firman, belajar firman, makan firman, dan prakteknya dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika engkau menghadapi suamimu, menghadapi istrimu yang tidak bertobat mungkin, menghadapi orang-orang yang menyebalkan, menghadapi orang-orang yang melukai, perasaanmu, menghadapi orang-orang yang kelakuannya buruk dan jelek, respon kita seperti apa? Kita terpancing bersikap seperti orang dunia, atau malah kita ini bisa tenang, bisa mengendalikan diri atau menguasai diri? Respon kita ini menunjukkan sejatinya kita seperti apa di hadapan Tuhan. Dalam segala situasi keadaan, kita ini seperti apa? Berjalan sesuai firman atau malah sebaliknya? Kalau kita ini dari tahun ke tahun tidak ada perubahan sikap dan tindakan kita, hidupmu tidak akan dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau sudah jadi orang percaya, ngaku Kristen, tetapi kelakuanmu gak jauh beda dengan orang dunia. Bahkan orang gak kenalin bahwa kamu ini orang Kristen. Karena sikap tindakanmu persis seperti orang-orang yang bejat, kelakuannya busuk dan jelek dan jahat. Saya temukan ada orang yang ngaku percaya Tuhan, ngaku ikut Tuhan, tapi bertahun-tahun hidup dalam kepahitan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam luka batin. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kelakuan dan sikapmu, tindakanmu seperti itu, apa yang orang lain bisa lihat. Orang gak bisa melihat manifestasi Kristus. Sekalipun kau sudah berbahasa roh, bukan berarti kau dipenuhi Roh Kudus. Tanda bahasa lidah itu tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari, hari demi hari, setiap harinya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan manifestasinya, kita memiliki buah dari Roh Kudus itu sendiri. Kita memiliki kasih, nggak gampang dendam, nggak gampang membenci, tapi kasih itu tulus murni, nggak ambil keuntungan diri sendiri itu kasih itu. Tapi banyak orang hanya pentingin dirinya sendiri kok. Banyak orang mementingkan keperluan dan kepentingannya untuk golongan dan keluarganya sendiri. Dia nggak peduli dengan tujuan Tuhan. Orang seringkali lupa ketika awalnya murni, dengan berjalannya waktu mulai melihat uang biasanya itu menyilaukan dan orang motivasinya udah berbeda. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau motivasimu hanya mengejar keuntunganmu sendiri tanpa peduli dengan tujuan Tuhan. Apa yang didapatkan dari hidup seperti itu? Engkau akan menjadi orang yang keras kepala, sombong, pelitnya bukan main. Engkau nggak tahu bahwa hidupmu sebenarnya dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan lidah bibirnya Tuhan. Tetapi kamu hanya fokus pada dirimu sendiri. Tidak heran orang-orang yang kayak begini dipenuhi dengan luka batin, dipenuhi dengan sakit hati karena yang dipentingkan dirinya sendiri. Dia susah sekali mengampuni orang-orang. Nggak ada kasih di dalamnya. Nggak ada empati. Yang penting dirinya. Hidup makan tenang, hidup makmur mewah. Dia nggak peduli dengan kepentingan orang lain. Hati-hati kalau engkau memiliki sikap hati seperti itu. Sebenarnya manifestasi dari perbuatanmu menunjukkan bahwa kamu benar-benar nggak memiliki kasih. Dan nggak ada manifestasi karakter Kristus yang dalam dirimu. Dan ujungnya pasti didapat menjadi orang yang menjadi batu sandungan. Kenapa ada orang yang sampai benci, kepahitan, luka batin? Karena fokusnya pada diri sendiri. Dia nggak peduliin perasaan orang lain. Yang pentingin dirinya sendiri. Oh, aku terluka, aku tersakitin. Dia tidak pernah melihat suatu masalah dari dua sisi. Sehingga menjadi orang yang egois. Dan nggak pernah melihat kelemahan orang lain dan kekurangan lain. Yang dilihat adalah kejelekannya orang lain. Dia nggak mau melihat kejelekannya diri sendiri dan kelemahannya diri sendiri. Selalu melihat kelemahan orang lain. Tidak heran orang-orang kayak begini dia. Hatinya kejam dan jahatnya bukan main. Saya perhatikan ada orang-orang yang kejam dan jahat sekali.
Sama pembantunya kejam, sama sopirnya kejam, sama pegawainya juga kejam sekali. Tidak manusiawi. Bapak Ibu, kalau engkau jadi orang Kristen, sama pembantumu kamu pelit, sama sopirmu kamu kikirnya bukan main, gaji ditahan-tahan apalagi. Sama pegawaimu kamu gaji ditahan-tahan, kamu pelitnya bukan main. Kamu tidak akan mencerminkan bahwa kamu menjadi orang pimpinan, mungkin bos yang diurapin Tuhan, yang berjalan dengan kehidupan dipenuhi Roh Kudus. Kalau dilihat dari kelakuan, sikap, dan tindakanmu. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang percaya bisa ngaku orang Kristen, pelayanan dan lain sebagainya, tapi kita memperlakukan orang lemah di sekitar hidup kita, bisa pembantu sopir, bisa pegawai kita sembarangan dan sembrono, kamu sebenarnya bukan menjadi orang Kristen yang sejati, karena tindakanmu kejam dan keji sekali. Apalagi kalau engkau sampai taruh kebencian, pengen balas dendam dan lain sebagainya. Manifestasi Kristus tidak ada. Itu manifestasi dari perbuatan iblis. Hidupnya penuh pengharapan karena ada sukacita, tenang, ada damai sejahtera, memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Karena Tuhan sendiri memberikan roh damai sejahtera, bukan roh kekacauan, roh ketakutan, roh kekhawatiran. Kalau hari ini hidupmu masih dipenuhi dengan kekhawatiran, cemas akan masa depan, cemas akan ekonomi yang akan datang, cemas akan hidupmu, akan sakit penyakit dan lain sebagainya. Kamu dikuasai dengan kekhawatiran dan kecemasan, itu bukan daripada Tuhan, itu datang dari setan. Dan kau perlu koreksi dirimu dan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sudah benar nggak setiap langkahku, sudah benar nggak keputusanku ini di hadapan Tuhan? Sudah tepat enggak ini keputusanku di hadapan Tuhan? Aku sudah sejalan seperti yang Tuhan mau atau belum? Kalau hari ini kita memiliki sikap hati yang seperti itu, kau perlu bertobat dan berubah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dedikasikan hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu sama Tuhan. Beri sepenuhnya sama Tuhan. Biar Tuhan ubahkan yang di dalam batinmu tuh. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Berjalan dalam ketetapan ilahi. Orang memiliki kesabaran artinya bisa menaklukkan dirinya sendiri. Orang yang sabar itu bisa mengendalikan dirinya dalam situasi sulit sekalipun. Sekalipun mengalami tekanan, dia bisa hebat menguasai diri. Dia tahu bagaimana harus bertindak tepat seperti yang Tuhan mau. Beda sekali dengan orang yang gerusa-gerusu, sembrono, gampang marah. Karena lawannya dari orang yang sabar, kebalikannya adalah orang yang gampang marah, gampang meledak-meledak. Tidak ada pengendalian diri sama sekali. Bapak Ibu, engkau bisa hebat pelayanan di gereja, engkau bisa jadi gembala sidang, engkau bisa jadi hamba Tuhan. Tapi engkau nggak bisa sabar menghadapi pasangan hidupmu palsu kekristenanmu. Karaktermu buruk, jelek, dan jahat. Manifestasi dari kita ngerti kebenaran firman Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus, engkau memiliki kesabaran. Ini buahnya Roh Kudus ini. Bisa tenang hadapin segala sesuatu. Tidak gampang meledak-ledak ngambil keputusanmu sendiri. Bagaimana kamu jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kamu bisa ngabarin firman Tuhan. Kalau kehidupanmu aja sama pasanganmu, kamu sampai cerai, kamu gak jadi berkat, kamu malah ribut terus, gegeran, gak bisa mengendalikan diri, ya patut dipertanyakan itu. Ada beberapa kasus memang kita harus tahu. Dalam kasus tertentu kalau udah membahayakan pasangan hidupnya, ya itu meski lebih baik berpisah. Kalau sampai mengancam nyawa, ada orang-orang yang gila memang. Tapi dalam keadaan baik-baik, hanya ribut masalah kecil, kamu ngambil keputusan sampai cerai, itu patut dipertanyakan. Kamu belajar firman selama ini kemana? Tujuan kamu belajar firman untuk apa? Firman itu kamu dengarkan atau hanya sambil lalu saja? Kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi banyak hal. Banyak hal dalam kehidupan kita. Karena kita selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang gak bikin sabar. Tujuannya supaya kita ini memiliki kesabaran. Ada orang-orang yang memang kelakuannya menyebalkan, menjengkelkan, bikin marah, bikin emosi. Orang-orang itulah yang dipakai untuk membuat kesabaran itu terjadi dalam diri kita. Semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan tentunya. Kemurahan, murah hati orangnya, punya belas kasihan. Bapak Ibu, engkau dipanggil untuk jadi berkat buat orang lain ketika ada berkat yang diberikan kepadamu, dititipkan kepadamu. Sebenarnya berkat itu punya maksud dan tujuan. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi banyak orang memperkaya dirinya. Apalagi kalau hamba Tuhan sudah memperkaya untuk dirinya sendiri, perlu bertobat dan berubah. Bagaimana gue bisa ngajar kebenaran tentang murah hati kalau fokusnya pada dirimu sendiri. Kita mesti tahu dari semua berkat yang Tuhan percayakan, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Apalagi kalau pelitnya, kikirnya luar biasa.
kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Orang manifestasinya sebagai penyembahnya Yesus Kristus Tuhan. Dalam setiap kehidupanmu memanifestasikan dari perbuatan Roh Kudus. Buah roh itu manifestasi dan orang semakin bisa melihat karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini kita meski mendedikasikan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang agamawi, legalistik, hanya melakukan aktivitas ibadah biasa, tapi praktek hidupnya jauh daripada Tuhan. Rajin dengerin khotbah, tapi kalau kamu nggak berubah perlu dipertanyakan itu. Kamu ngumpulin pendeta-pendeta yang hebat, kamu ajak makan, kamu ajak foto, kamu dengerin khotbahnya, tapi kalau hidupmu nggak berubah, hanya menjadi sampah saja itu. Kalau engkau dengar firman, harusnya engkau diubahkan. Kecuali hatimu keras, hatimu benarmu sendiri dan hebatmu sendiri, engkau susah dipulihkan. Tegar tengkuk dan keras kepala, engkau akan susah diubahkan. Tapi ketika engkau memberi hatimu sepenuhnya untuk diubah, dibentuk, diproses, engkau akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda. Dan saya berdoa hari ini, Tuhan singkapkan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu dan engkau mengerti bahwa panggilan hidupmu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Diubahkan. Kekristenanmu harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan dalam segala hal. Sikap, perbuatan, tindakanmu harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Saya nggak habis pikir dari orang Kristen tambah hari tambah jahat. Pakai kalung salib gede-gede, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, sifatnya jelek. Percuma itu. Harusnya malu kalau udah seperti itu. Hani belajar ya, berubah benar-benar. Kau dengar firman, itu harusnya merubah sampai kedalaman batinmu. Bukan hanya sekedar ritual agamawi dan sekadar jadi orang Kristen yang meski dengar ibadah, merasa kamu udah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Tuhan lihat sampai kedalaman di dalam diri kita ini loh. Yang tersembunyi yang orang lain tidak lihat itu. Motivasi kita yang tersembunyi sekalipun tidak bisa ditutupin di hadapan Tuhan. Engkau melakukan apa? Melakukan seperti apa? Menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Itu juga Tuhan perhatikan dan Tuhan lihat. Hari ini kita meski belajar berubah terus kok diubahkan dalam hadirat Tuhan. Kita harus belajar melihat kehidupan kita ini menjadi serupa segambar Tuhan. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harus dicek diri sendiri. Perbuatan saya, sikap, tindakan saya ini seperti apa di hadapan Tuhan. Sejalan dengan firman apa tidak. Dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan mengubahkan yang di dalam batinmu. Bukannya sekedar agamawi, Kristen legalistik, rajin ibadah tapi kelakuannya busuk, bejat dan jahat. Semakin hari orang ngerti firman, semakin bisa mengendalikan diri kok. Semakin tahu harus bersikap seperti apa. Harus bisa menguasai dirinya dan tepat setiap mengambil keputusan sikap. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Coba perhatikan orang di sekitarmu bisa menikmati Tuhan dalam hidupmu apa tidak. Coba perhatikan orang-orang di sekitarmu, terutama pasangan hidupmu, melihat Kristus yang manifestasi dalam hidupmu apa tidak. Kalau belum, perlu dikoreksi dan mulai ambil keputusan untuk berubah. Diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan akan bicara banyak dalam hidupmu. Dan Tuhan akan ubahkan hatimu menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terus. Dan Tuhan akan memanifestasikan kasih-Nya, kuasa-Nya, otoritas-Nya melalui hidup kita. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Manifestasi dari kekristenan yang sejati dalam sikap tindakan kita. Memiliki kasih. Hidup penuh dengan sukacita. Nggak stresan. Nggak gampang panikan. Ini orang yang sukacita ini. Nggak gampang sedih terus-terusan. Kau bisa mengendalikan dirimu dan kau tahu bersikap seperti apa. Ada damai dan ketenangan di dalam hatimu. Memiliki kesabaran, murah hati, dan baik kelakuanmu. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan setia dalam segala sesuatu. Memiliki sikap yang lemah lembut. Ini bukan lembek, ini lemah lembut ini. Ketika engkau memiliki kelemah lembutan, artinya engkau sadar diri ketika ditegur, salah ya bertobat, berubah, bukan membela diri, membenarkan diri. Itu loh yang lemah lembut. Daud itu loh hatinya lemah lembut. Ketika dia ditegur, dia koreksi dirinya dan dia bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Beda dengan Saul ketika ditegur membela diri. Itu bukan lemah lembut mulutnya, kaya bicaranya, tapi sikap hatinya. Tentunya memiliki sopan santun, etika dan tata krama.
tahu menempatkan diri dengan tepat, itu istilah Jawanya tepo seliro. Tahu menempatkan diri, tepo tepak seliro. Menempatkan diri dalam segala situasi, bergaul dengan siapapun, ngomong dengan siapapun, bisa menempatkan diri. Hidup kita akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi orang yang berangasan liar, tidak punya aturan, tidak punya tata krama. Orang itu punya etika, karena suatu hari kita akan tinggal di dalam kerajaan Allah. Kerajaan itu punya etika, tata krama. Ingat apa yang dilakukan oleh Salomo. Dia bisa mengatur dengan penuh hikmat cara pakaiannya, anak buahnya, cara duduknya, cara menyajikan makanannya. Dia tahu punya etika dan tata krama. Karena apa? Belajar. Penguasaan diri. Bisa mengendalikan dirinya dengan tepat. Hari ini, koreksi diri kita sendiri dan kita serahkan semuanya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berikan kemampuan untuk kita berjalan dalam kebenaran. Dan ujung hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba lah. Firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman menjadi kehidupan. Dan kami mau berdoa. Setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan. Untuk orang sakit dan yang mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Aku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Lihat bakung yang berkembang di padang yang gersang. Ku percaya mukjizat, sebab
miracle I see, a soul set free, miraculous the change